untuk tipe-tipe seleksinya, terus kemudian dari segi materinya, nih kita akan jelaskan secara spesifik ya, karena kayaknya ini pasti akan menjadi highlight yang dicari pada video. Betul banget nih. Gimana tuh Mbak materinya tadi ya, seperti tadi? Dan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sama teman-teman, rekan-rekan ASN. Ini adalah paling krusial menurut saya. Karena mereka langsung bertanya soal seleksi dan materinya itu seperti apa, kata Naya. Itu pertama kita mau nanya soal seleksinya dulu, kata Naya. Materi seleksinya tuh seperti apa sih? Kalau kita tahu, kalau kita mau melamar CPNS, itu kita ada seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Betul. Apakah itu juga harus kita lalui kalau kita mau melamar sebagai P3K? Jadi kalau untuk materi seleksinya ya, pada intinya P3K ini kita punya 3 tahapan Mas Dika. Yang pertama adalah seleksi administrasi, lalu yang kedua bukan seleksi SKD dan SKB, tetapi namanya adalah seleksi kompetensi yang terbagi menjadi 3, yaitu ada seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, dan seleksi sosial kultural. Dan kemudian juga ada tes wawancara Mas Dika. Tetapi semua ini soalnya disusun oleh tim penyusun naskah seleksi di bawah koordinasi Panselnas dan juga instansi pembina. Lalu kemudian untuk tes wawancara itu juga digunakan untuk menilai integritas dan moralitas. Jadi tadi untuk tipe-tipe seleksinya, terus kemudian dari segi materinya, nih kita akan jelaskan secara spesifik ya, karena kayaknya ini pasti akan menjadi highlight yang dicari pada video. Betul banget nih. Gimana tuh Mbak materinya tadi ya, seperti tadi ya? Iya, jadi kalau satu persatu akan saya sebutkan. Terkait dengan seleksi kompetensi teknis, itu nanti materinya akan berkaitan dengan bidang teknis jabatan yang dilamar. Terus kemudian yang kedua, untuk seleksi kompetensi manajerial, ini ada seleksi terkait dengan integritas, kerjasama, kemampuan komunikasi, pelayanan publik, orientasi pada hasil, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Untuk seleksi sosial kultural, itu materinya terkait dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan juga empati tentunya. Selanjutnya kalau untuk yang tes wawancara, ini juga kita gunakan untuk menilai integritas dan moralitas tadi yang sudah saya sebutkan ya. Jadi semua ini menggunakan metode seleksi CAT-BKN tentunya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Tadi katanya udah membahas persyaratan sudah, materi seleksi juga sudah. Pertanyaan selanjutnya ini tentang mekanisme seleksi P3K ini seperti apa? Banyak isu-isu yang berada di masyarakat nih. Salah satunya soal pengadaan P3K kategori guru. Kan di mana P3K itu ada 2 ya kata Naya. Ada yang kategori guru, ada kategori jabatan fungsional non guru. Benar nggak sih kalau kebutuhan Indonesia itu untuk jabatan P3K guru ini sampai dengan 1 juta formasi? Bagaimana kata Naya? Nah itu tuh yang kayaknya perlu kita klarifikasi ya Mas ya. Jadi berbicara terkait kebutuhan total 1 juta guru itu merupakan total potensi kebutuhan tenaga guru berdasarkan data Dapodik. Tetapi dari segi pengusulannya semuanya dikembalikan lagi pada kewenangan masing-masing instansi daerah. Jadi totalnya itu yang masuk tidak sejumlah 1 juta. Jadi dari segi prosesnya, instansi daerah mengusulkan kepada Menpan, kemudian Kementerian Pan-RB melakukan validasi dan melakukan penetapan. Totalnya sampai dengan cut off 25 Juni ini hanya sekitar 522.486 formasi saja, begitu Mas. Kalau untuk mekanismenya tentu dibedakan dong antara P3K jabatan fungsional lain dengan P3K guru begitu. Kalau untuk P3K guru sendiri itu ada 3 kali seleksi Mas. Karena yang pertama orang-orangnya yang mendaftar itu akan dibedakan antara masing-masing seleksi begitu. Nah, kemudian untuk proses-proses tahapan yang harus dilalui itu tentunya yang pertama, pelamar wajib membuat akun pada SSC ASN dan melengkapi persyaratan sesuai dengan kebutuhan. Itu untuk mandatory yang harus dilakukan di awal. Nah, kemudian yang kedua,
kita udah memasuki nih proses seleksi administrasi sudah lewat, kemudian seleksi kompetensi. Nah, pada seleksi kompetensi ini kita hanya bisa diikuti oleh guru XTHK 2 dan guru non ASN yang mengajar di sekolah negeri saja, begitu. Nah, untuk ketentuannya kita ambil contoh kasus saja ya. Misalkan saya di sini merupakan guru non ASN yang mengajar di sekolah negeri, sementara Mas Dika itu adalah guru XTHK 2. Kita sama-sama bisa mendaftar nih di seleksi yang pertama. Nah, hanya saja kita harus melamar sesuai dengan unit penempatan tempat kita mengajar existing sekarang. Jadi saya ambil contoh nih, saya di sini mengajar sebagai guru bahasa Inggris pada sekolah X di Provinsi DKI Jakarta. Sementara Mas Dika itu merupakan guru nih, guru apa ya? Misalnya kita ambil contoh guru bahasa Indonesia, bisa kan? Itu di sekolah Y di Provinsi DKI Jakarta. Sama-sama di DKI jadi ya? Betul, ini hanya untuk satu instansi saja, jadi tidak diperbolehkan di seleksi pertama ini untuk pindah instansi. Jadi kita nanti pertama yang harus kita lakukan adalah kita cross check apakah kebutuhan itu ada di seleksi. Untuk yang pertama ini kita harus lihat apakah dari instansi juga itu memiliki kebutuhan jabatan guru bahasa Inggris pada sekolah X di Provinsi DKI. Sama halnya dengan Mas Dika, juga harus mengecek nih kalau kebutuhan guru bahasa Indonesia itu ada tidak di instansi sekolah Y di Provinsi DKI. Itu nanti setelah kita cross check, kalau memang ada maka akan langsung mendaftar pada sekolah tersebut. Dan di seleksi pertama? Di seleksi pertama. Tapi saya tidak bisa mendaftar di sekolah X kalau kebutuhannya tidak ada. Jadi kita harus cross check. Tadi untuk skenarionya kalau kebutuhannya ada, maka pelamar bisa langsung mendaftar. Tetapi kalau skenarionya ini ternyata kebutuhannya tidak ada, maka pelamar bisa mendaftar di sekolah lain. Tetapi untuk jenjangnya, untuk jabatannya harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pelamar. Itu untuk yang seleksi pertama. Jadi tadi yang saya maksud dengan kualifikasi dan kompetensi itu adalah kualifikasi yang dimiliki sesuai dengan ijazah atau sertifikat pendidiknya, Mas. Begitu. Jadi nanti kita sudah melewati nih seleksi pertama. Ini juga harus jeli nih ya. Jadi kita harus rajin-rajin cari tahu kira-kira di unit kerja kita itu butuh nggak sih apa yang kita mau lamar sebagai P3K gitu. Betul. Khususnya P3K guru ini. Betul. Nah, kita udah lewat nih seleksi yang pertama. Kita lanjut di seleksi yang kedua. Saya ambilkan contoh bahwa saya di sini bisa lolos nih, tapi ternyata Mas Dika kurang beruntung, belum bisa lolos. Maka skenario yang dilakukan selanjutnya adalah saya bisa langsung melakukan pemberkasan NIP. Terus kemudian sedangkan Mas Dika di sini harus mengikuti seleksi selanjutnya apabila memang ingin mengikuti. Tetapi saingan Mas Dika akan bertambah lagi. Jadi kita nanti bicara di seleksi pertama itu kan ada guru XTHK 2 dan guru non